Bismillahirrahmanirrahim. Dan berulang-ulang sering saya sampaikan untuk nasihat kepada kita, kepada saya. Sesungguhnya organ tubuh yang paling lelah itu ya hati. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita, maka bermuara untuk difikirkan oleh hati kita. Apa yang dilihat oleh mata, maka yang menjadi muara untuk memikirkan apa yang dilihat oleh mata itu hati. Apa yang didengar telinga, apa yang dipegang, maka semuanya itu selalu yang merespon itu hati ujungnya. Di mana itu yang menjadikan hati itu merupakan organ tubuh yang paling cepat lelah. Lebih lelah daripada kaki kita yang pegel, lebih lelah daripada tangan kita yang pegel. Ketika hati itu tidak pernah berhenti untuk merespon segala sesuatu yang ada pada kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Tidak ada yang paling berharga dalam hidupmu, kecuali adalah hati kita. Dia lebih berharga daripada mobilmu. Dia lebih berharga daripada motormu. Motor klasik yang kamu beli. Dia lebih berharga daripada penampilan bajumu. Dia lebih berharga daripada gadgetmu. Karena sesungguhnya, semua yang tadi kita sebutkan akan bermasalah kalau hati kita bermasalah. Dan semua itu akan menjadi baik kalau hati kita menjadi baik. Makanya inilah yang menjadikan kita, setidaknya sebelum kita membahas tentang halaman 46, yaitu tentang nutrisi hati, yaitu adalah bagaimana kita harus membangun sikap lebih aware kepada hati kita. Melihat hati kita, kondisi hati kita bagaimana. Bagaimana keadaan hati kita ketika sedang taat. Gimana kondisi hati kita ketika tidak lama membaca Al-Quran. Bagaimana kondisi hati kita ketika kita tidak merasakan nikmatnya bangun di tengah malam. Itu yang harus kita lihat setiap hari, setiap waktunya. Karena pada dasarnya inilah yang membentuk kehidupan kita. Kehidupan kita dibentuk dengan apa yang hidup pada hati kita. Dan banyak orang yang hidup jasadnya tetapi mati hatinya. Makanya sampai para ulama itu mengatakan orang yang paling buruk adalah orang yang mati hatinya sebelum mati fisiknya. Orang kalau mati hatinya sebelum mati fisiknya, maka apapun yang dia perbuat tidak akan pernah mendatangkan kemaslahatan. Kalau hatinya sudah betul-betul mati. Yang dia tuju hanyalah mengagungkan nafsunya. Yang dia tuju itu hanyalah memenangkan egonya. Kalau hatinya sudah mati, maka matinya hati itu lebih parah daripada matinya fisik. Kalau matinya fisik, hanyalah dibawa ke liang kubur untuk dikuburkan dan ditanam. Tapi matinya hati berakibat banyak kerusakan yang akan ditimbulkan. Dan inilah yang menjadikan kita semakin paham. Hatimu. Itulah sesuatu yang paling mahal. Perhatikanlah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Yaitu adalah hati kita. Karena sesungguhnya inilah hakikat harta karun yang kita miliki. Yang tidak akan pernah bisa ditebus dengan apapun dan tidak akan pernah bisa dibeli dengan apapun, hati kita. Dan betapa rusaknya kita dan betapa besarnya penyesalan kita kalau sesuatu yang paling berharga pada kehidupan kita itu adalah hati kita. Yang mana hati itu dipakai untuk merespon apa yang dilihat, apa yang terdengar, apa yang difikir. Lalu hati itu ternyata berpenyakit yang menyebabkan kematian pada hati. Dan itu merupakan musibah besar pada kehidupan manusia. Maka disinilah kita akhirnya memahami betul. Setelah kita memahami setidaknya 2 poin dalam mukaddimah yang tadi saya terangkan. 1, yaitu adalah bagaimana hati itu sangat berperan besar. Karena tidak ada yang memberikan asupan kepada pikiran kecuali adalah hati. Dan ini merupakan merupakan organ yang paling vital pada kehidupan manusia. Dan hati itu merupakan harta karun yang paling bernilai pada kehidupan kita. Makanya kita dituntut. Yang kedua adalah perhatikanlah hatimu. Berkenalan dulu dengan hatimu. Jangan-jangan kita hidup 30 tahun, kita hidup 40 tahun, kita hidup 50 tahun. Tapi selama ini, kita ini sebenarnya tidak pernah kenal hati kita. Kita tidak pernah tahu lah alarm hati kita. Yang lebih kita kenal itu syahwat. Ya. Setiap ada letupan syahwat, kita langsung respon. Setiap ada letupan emosi, kita respon. Tapi ternyata sinyal dan letupan dari hati justru malah tidak kita kenal. Ini yang bermasalah. Makanya inilah yang menjadikan kita semuanya, Umar Mita harus mengenal hatinya. Ya, Ahmad, Hasan, siapapun itu harus mengenal kembali hatinya.
Dan ketika kita melongok kembali kepada hati kita, berhadapan kembali dengan hati kita, dan seakan-akan kita sedang berhadapan dengan hati kita gitu. Kalau kita sedang merenung, ketika kita sedang merefleksikan jiwa kita membayangkan diri kita itu di hadapan hati kita. Kira-kira hati kita itu kayak apa? Apakah bersih, berkilau, ataukah hitam? Apakah hati itu sedang menetes air mata? Apakah hati itu sedang tergerus dalam kekecewaan? Kenali dulu hatimu. Ya, kenali dulu hatimu. Ajak bicara hatimu. Karena sesungguhnya banyak orang hidup sampai 40 tahun, 50 tahun. Tapi hatinya tidak pernah diajak bicara dan tidak pernah diberikan perhatian sama sekali sepanjang hidupnya. Hanya nafsu, emosi, ego yang selalu dia penuhi. Tapi hatinya malah tidak pernah mendapatkan perhatian. Padahal yang paling mahal dan paling menyelamatkan kita adalah hati kita. Allah tidak melihat fisik kita. Allah tidak melihat ego kita. Allah tidak melihat apapun. Kecuali yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Wala yanzuru ila ajsadikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak butuh dengan penampilan fisikmu. Allah tidak butuh dengan penampilan jasadmu. Tetapi yang Allah lihat itu adalah bagaimana kondisi hatimu. Ya. Jadi, marilah sekali-kali kita itu membayangkan gitu, kalau kita di suatu ruangan gitu, yang besar gitu, sepi, lalu kita mampu untuk mengeluarkan hati kita, kira-kira hati kita itu berhadapan dengan kita itu kayak apa? Jangan sampai hati kita yang justru menjadi motor penggerak paling besar dan kedudukannya sebagaimana raja, itu justru menjadi organ yang paling kita anaktirikan, paling kita tidak pedulikan. Dan akhirnya banyaklah kerusakan demi kerusakan yang timbul pada kehidupan kita selama ini. Setiap masalah, setiap problem yang kita dapatkan, bisa jadi karena memang kita tidak peduli dengan hati kita, yang menjadi organ penting di dalam mengendalikan seluruh pada kehidupan kita dengan izin Allah. Setelah kita membahas tentang itu, sekarang mari kita memahami apa sih nutrisi untuk menghidupkan hati kita. Jadi nanti kalau kita sudah punya waktu, duduk dengan tenang, berhadapan dengan hati kita, lalu membayangkan bagaimana kondisi hati kita, sebagaimana yang kita rasakan pada hati kita, lalu kita membayangkan, ya Allah, hati saya hitam, sebagaimana paru-paru yang terkena asap rokok. Hati saya hitam sebagaimana selokan yang ada di depan rumah. Oh, ternyata hati saya banyak lubangnya. Hati saya menyimpan kemarahan merah karena setiap waktu saya masih menyimpan nama dengan kebencian, ketidakridhoan saya kepada takdir. Apapun kondisi hati itu, kalau kita sudah mengenali, maka kalau kita sudah jujur sama diri kita, sekarang mari kita bahas apa perkara yang bisa mengembalikan hati kita. Apapun kondisi hati kita, apapun keadaan hati kita, lalu apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa memberi kembali kebaikan untuk hati kita. Kita tentunya sepakat kan ya tadi ya, hati itu organ tubuh yang paling mahal. Tidak ada yang paling mahal kecuali hati. Karena dia tidak ada harga yang paling tidak ada harga yang paling sepantas dengan harga dari hati kita. Makanya ketika kita mendapati bahwasanya ini harus kita perhatikan, maka apapun kondisi hati kita, nanti ada yang ngomong, ya Allah, hati saya hitam Ustaz, saya tidak lagi menikmati bacaan Quran, saya tidak bisa menikmati majelis ilmu, saya tidak bisa menikmati berdoa, saya tidak bisa menikmati dzikir, saya tidak bisa menikmati kecuali adalah syahwat yang terus mengundang saya dan selalu saya merespon. Saya terus menikmati emosi-emosi yang ada pada diri saya, kemarahan-kemarahan di dalam diri saya. Apapun kondisi kita, selama kita berangkat bahwasanya kita sekarang mulai sadar bahwasanya kita harus memberikan perhatian pada hati kita, mari kita cek, mari kita lihat apa yang harus kita perhatikan supaya mengatur settingan kembali hati kita, supaya hati kita harusnya mendapatkan surga di dunia ini sebelum kita mendapatkan surga besar. شكرا هديت قلبي شكرا